Oke, baik, selamat pagi Ibu Selamat Sinta pagi. Yasinta. Iya, selamat Bagaimana pagi ini juga, kabar? Coach. Sehat Bagaimana selalu kabar pastinya. hari ini? Sehat selalu, bahagia. Semangat. Bagaimana pagi hari ini? Sudah olahraga, sudah makan, sudah minum kopi paginya? Kopi pasti kalau olahraga belum. Oke. Intinya, Pokoknya pasti suasana badannya lagi segar, lagi enak. intinya kita harus semangat dulu Ibu. Semangat. Pastinya, Pak. Coach Dan juga supaya semangat. siap. Karena apa yang menjadi semangat batin kita akan tertular dengan sendiri kepada orang-orang terdekat kita Amin. tentunya. Iya, Ya. amin. Saya mau tahu sedikit ini, banyak informasi yang saya terima, baik di dunia maya, dunia nyata juga. Karena kita ini sekolah dekat, informasi-informasi yang beredar saya sudah dapatkan bahwa ini rupanya ibu ada kendala atau mungkin ada sedikit mau curhat dengan saya. Itu Mm-mm. kira-kira apa kira-kira ibu? Betul sekali Pak. Jadi saya ini mau pengen cerita ke teman, tetapi ya kayaknya saya lebih nyaman kalau ngobrolnya dengan Pak Victor ya. Jadi begini Pak, Siap. um, apa namanya? Saya punya masalah. Masalahnya sih masalah anak sih sebenarnya, masalah anak. Um, saya ini seorang wali kelas Pak. Jadi anak wali saya itu ada 36 orang. Semuanya aman. Hanya ada dua yang menjadi perhatian khusus. Jadi Pak, dua orang ini nih Pak, eh saya tidak tahu ini. Hari ini sekolah, 2 hari lah dalam seminggu itu 2 hari sekolah, 4 harinya menghilang. Saya sudah coba kontak, kami ada grup Pak, ada grup kelas, saya sudah coba kontak dalam grup, tapi sepertinya memang orang tuanya tidak aktif di grup, entah karena memang tidak memiliki pulsa data atau saya kurang tahu, tapi tidak pernah tanggapan. Terus kalau ditelepon pun memang susah untuk diangkat. Dan kalau tahu diangkat tuh selalu bilang, ibu maaf lagi di pasar gitu atau seminggu, jadi nanti karena masih layani pembeli jadi nanti jadi hanya mau cari tahu sampai di mana ada masalah apa sih sebenarnya berdua itu. Jadi memang itu sih kalau misalnya sama ini untuk yang 34 orangnya aman, cuma dua orang ini memang bukan sedikit sih kewalahan sekali karena banyak keluhan dari rekan-rekan guru mata pelajaran bahwa berdua ini aksennya itu cukup tinggi. Ya, saya bisa artikan tadi ketika saya mendengar informasi dari ibu ini, dari 36, dua memang yang tidak bisa dikondisikan ya Bu ya. Kira-kira langkah strategis ibu untuk bisa mencari solusinya dari persoalan yang ada, kira-kira ibu sudah lakukan apa untuk buat treatment supaya anak ini bisa sedikit berubah seperti dengan teman-teman lain yang 34 ini. Mungkin ibu sudah langkahnya seperti apa, lalu pembinaannya seperti apa, boleh ibu ceritakan. Oke, baik Pak. Jadi karena susah dihubungi, mau ngobrol sama orang tua susah dihubungi. Jadi kalau anak datang sekolah, saya berusaha karena mengabarkan mereka itu kan susah nih Pak. Jadi mereka kembali saya katakan Senin Selasa. Kalau sudah Rabu ke atas sudah mulai menghilang entah kemana. Jadi di hari Senin Selasa itu kan saya list call. Mau tidak mau saya demi mendapatkan mereka berdua ini, saya harus sedikit mencuri waktu jam les saya untuk ke kelas. Saya panggil mereka dua, lalu saya ngobrol dengan mereka berdua, saya tanya. Lalu bukan saya sendiri sih Pak, saya kadang minta bantuan rekan guru yang di BPBK. Jadi mungkin mereka paling ahli ya dalam mencari tahu isi kehidupan anak. Jadi saya berpikir teman saya pasti bisa bantu saya. Jadi kami itu ngobrolnya dengan sama teman guru PBK satu sama anak dua ini. Jadi kami ngobrolnya berempat. Lalu tanya sebenarnya apa sih, kenapa sih kamu tuh sekolahnya hilang muncul?
Anaknya tuh, kalau yang satunya itu, jawabnya itu anaknya sih apa adanya sekali. Kalau dari wajahnya sih terlihat apa adanya, dia menjawab bahwa dia itu, rumahnya jauh, jadi jalan kakinya kan tempatnya agak rendah dari sekolah, jadi, kalau pulang sekolahnya sih enak, hanya kalau yang datang itu kan agak mendaki. Jadi dia dan agak jauh, jadi dia kelelahan pulang pergi setiap hari. Jadi kadang kalau dia tengah jam dia pulang. Kalau anak yang satu ini dari wajahnya itu yang masih penuh dengan pandangan. Jawabnya bilang, ibu tanpa ada perasaan bersalah atau apa jawab. Saya Iya. malas datang. Jawabannya begini, saya malas datang sekolah. Saya sampai kok bisa jawabnya begitu. Jadi tanpa beban, coba gak ada perasaan bersalah jawabnya saya malas. Kami mencoba menceritakan, kenapa malas datang sekolah? Ya dia cuma jawab satu kata, ibu memang saya malas. Satu kami berdua sudah bingung. Ya ampun, kalau jawabnya begini kira-kira bagaimana? Makanya kami dua tuh sampai sekarang, tapi akhirnya kami bikinkan semacam komitmen gitu, jadi kayak buat surat pernyataan, entah itu benar atau tidak. Kami cobalah semacam pernyataan segala macam. Kalau misalnya tidak ada hadiah apa, nanti dikasih hukumannya apa, gitu. Tapi kayaknya tidak berpengaruh deh. Masih pada situasi yang sama. Sampai saya bingung, Pak. Saya bingung mau bagaimana lagi. Karena Saya bisa artikan, ya luar biasa Ibu ya. Saya bisa artikan tadi memang Ibu sudah berkolaborasi dengan guru BBBK ya, sudah berkolaborasi untuk bagaimana anak ini sedikit bisa berubah dari karakter lama menjadi karakter yang baru tentunya, dan bisa berubah yang malas menjadi rajin. Tetapi yang menjadi diskusi lanjutannya kita Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan saat ini? Apa yang Ibu mau dapatkan dari percakapan kita? Harapan saya dalam kita ini mungkin artinya itu bisa bagaimana melakukan anak atau perempuan saya tahu kisahnya masalah utama saya itu bahwa kalau anak yang satu rumahnya jauh itu memang sama yang ditempuhnya benar kondisi itu tidak dibuat. Kalau anak yang satu ini dari wajahnya itu kayaknya tersimpan sesuatu di dalam yang tidak ingin diutarakan. Jadi saya tuh maunya dalam tidak bisa mengeluarkan dia sudah tahu dia maunya apa. Saya artikan bahwa Ibu sudah lakukan apa selama ini ketika melihat kondisi anak itu seperti itu? Ibu sudah lakukan langkah-langkah apa sehingga ada perubahan tidak dari apa yang Ibu ambil dari langkah itu? Kalau seandainya belum, kenapa? Kira-kira. Lalu Ibu punya konsep ke depan itu seperti apa supaya anak ini kembali ke mindset lamanya, ke mindset yang lebih baru lah paling tidak. Jadi setelah kami buat dari kata-kata kualitas ya, tapi saya juga tidak saya coba mungkin kalau dia mau sama berdua jadi langsung di istilahnya berhadapan dengan dua guru yang adalah saya mau berdua jadi saat ibu kita saya sendiri bagian kedua mungkin di atas jadi saya coba ngobrol dengan dia, lalu saya ngobrolnya tuh bukan di sekolah kan, memang satu rumah, satu rumah terus
memang tidak ketemu orang tuanya. Orang tuanya tuh katanya bisa jualan di pasar, di hari pasar, dari jalan Iya. jadi katanya sopir namanya juga jadi paket kalau keluar. Jadi saya ke rumah dengan beliau dulu. Jadi akhirnya baru sampai rumah dia sempat kaget, terus dia langsung tanpa ada sama kata dia, ibu minta maaf bu, saya sabar juga bisa ngobrol di rumah. Dia terlihat beda ketika dia ada di rumah itu, ketika dia waktu mau pergi sekolah sama di rumah kelihatan beda. Di sekolah tuh kayak anaknya tuh kayak gimana ya? Tidak lepas gitu. Begitu di rumah saya langsung tahu ternyata anak tuh ramah tamah, welcome sekali itu Pak. Ternyata ada sesuatu yang di anaknya tuh ramah gitu, welcome dengan orang. Jadi langsung persilakan saya itu dengan dia punya keramah tamah, lalu sudah ini pas aja ngobrol saja. Terus ternyata saya tanya kenapa kok saya itu saya melihat sekolah di SMP 2 tapi kakak-kakaknya itu alumni dari jadi dia tuh ke sekolah itu karena terpaksa karena katanya orang tuanya yang mengharuskan dia harus masuk ke SMP 1. Terus ada apa di SMP 2? Kenapa tidak masuk ke SMP 1? Menurut dia bahwa di SMP 2 itu teman-temannya banyak di sana, lalu teman-teman bermainnya bermain bola itu semuanya di sana. Jadi ekspektasi di SMP 2 dia suka main bola. Dia berekspektasi bahwa kalau saya di SMP 2 saya bisa jadi pemain bola nih gitu. Kalau SMP 1 dia kurang yakin. Terus waktu di SMP 1 dia rumah main PSM ada loh. Itu pasti kalau kamu rajin, kamu sekolah pasti bisa terpilih. Cuman kata dia bahwa di SMP 1 itu kan kalau banyak pesaing Pak. Jadi dia yakin bahwa dia tidak akan dalam tim. Makanya dia memiliki SMP 2 namanya pesaingnya itu kurang gitu. Ternyata memang itu sekolah karena itu. Saya bisa merangkum apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang anak ini punya potensi ya, dan punya ketertarikan tertentu dalam dunia olahraga. Dan Ibu sudah menemukan jawabannya atas persoalan mengapa dia malas ke sekolah, mengapa dia tidak terlalu aktif di kelas, karena memang itu jawabannya. Lalu langkah-langkah preventif apa lagi supaya anak ini bisa kembali? Artinya boleh saja di sekolah SMP 1 ini juga kan punya teman-teman yang punya haluan yang sama, punya hobi yang sama juga di sekolah itu tentunya. Supaya hatinya bisa terbuka, jangan dia terkungkung dengan kehidupan masa lalu waktu dia di SD tentunya. Bagaimana kira-kira Ibu sudah lakukan apa supaya dia bisa nyaman di sekolah itu? Ya. Tadi dia kan potensinya di bola, pasti nggak fokusnya ke potensinya saya fokus ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, saya supaya dia punya ketertarikan di sekolah lah minimal. Dia rasa betah di sekolah, nyaman. Kalau saya mengarahkan dia untuk oke lah pindah dari SMA itu kan solusi. Iya. Saya pikir dengan dia punya potensi dia punya bagaimana misalnya kebetulan nih teman nih kami setim di ini kan Pak itu orang apa namanya dia tuh aset sekolah sekali dia PSM dia ikut bisa ikut sekolah jadi banyak anak-anak yang memang sangat antusias sekolah karena dia saya pikir bahwa
sedikit hatinya hubungan dengan dia walaupun sedikit agak bagus apakah mungkin bisa misalnya saya coba bicara dengan teman saya Pak Andi itu bisa tidak Pak Andi cukup si anak ini mau datang tentang sekolah di sini apa bisa tidak dia dimasukkan maksudnya libatkan dia di ekskul bola artinya tidak harus terdiri dari artinya cukup masuk dalam coba tes bakatnya dia Bakat minat. tes bakat bola dia kalau memang usahakan kalau bisa tapi memang si anak mengatakan dia suka di bola dan temannya sih bermainnya jadi mungkin saya bisa menyarankan ke Pak Andi coba mempertimbangkan dia kalau bisa jangan dulu ke intinya tapi coba memperhatikan dia gugah dia supaya dia jangan keluar dari sekolah dia tetap beradanya di sekolah. Jadi kalau misalnya dia sudah merasa diterima dengan potensinya pasti rajin di sekolah bisa dia. Saya bisa merangkum dan bisa mengartikan tadi ketika Ibu menceritakan bahwa minimal ini keterbukaan hati dari anak yang bersangkutan, terbuka kepada ibu dan guru olahraganya bahwa dia punya bakat minat di bidang olahraga, tetapi memang tidak dilirik ya Ibu ya, tidak dilirik dan tidak punya teman main, sehingga dia merasa dikucilkan. Meskipun dia punya hobi, dikucilkan, apalagi tidak dipilih oleh guru olahraganya. Jadi dia minder, apalah gunanya saya harus datang di sekolah, sementara potensi saya yang dulunya bagus, sementara di sekolah ini dikerdilkan. Justru itu yang dia tidak temukan mungkin ya, Bia. Tidak ditemukan. Tapi justru tadi kalau saya lihat, saya merangkum dan saya sudah artikan tadi, Ibu sudah melakukan hal-hal yang memang menuju ke arah sana. Tetapi yang menjadi follow up lanjutan, apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini? Mungkin dari alternatif pilihan-pilihannya, sehingga si anak yang tadinya malas ini bisa sedikit berubah dengan menemukan kembali jati dirinya. Begitu Ibu. Baik Pak, jadi setelah kami itu yang satu hal yang mungkin saya jadi buat kita ini kita orang tua punya waktu dipupuk sehingga kita bisa tahu sih kalau masalah itu seperti apa sehingga kita di sekolah juga biasanya kita kontaknya dengan orang tua jadi anaknya di sekolah dari rumah kirim ke sekolah terus sekolahnya jadi kayak kita harus bantu komunikasi jadi mungkin setelah kita ngobrol ini mungkin agenda pertama saya itu saya harus ketemu orang tuanya, saya harus dapat orang tuanya, kami harus buka komitmen bahwa ada waktu khusus di mana saya datang dan ngobrol dengan orang tuanya supaya si anak ini orang tuanya pasti ini sekolahnya cuma berjualan aja berkembang itu jadi pengaruh besar dari orang tuanya itu pasti. Jadi kapan rencana? Ya, jadi kapan rencana eksekusinya ini? Setelah ini tidak mungkin tapi dipastikan dari serabut pembekalan ini Kamis pas minggu anak selesai ujian saya pastikan di Rabu Kamis bisa saya lalu saya Pak tadi siapa yang rencana dihubungi supaya nanti anak ini betul-betul diterima di sekolah itu? Ibu rancangnya siapa? Baik. Tentunya pastinya yang pertama itu pasti orang tua yang orang tua, lalu yang kedua tadi teman saya dan juga saya juga tetap berkomunikasi dengan BPDK untuk terus berikan dia semacam pendampingan terus supaya dia tetap semangat untuk merasa dirinya itu bisa dikatakan dia buatlah dia merasa Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rancangan Ibu yang Ibu pilih sekarang ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan tidak? Bagaimana Ibu bisa memastikan itu?
Saya untuk memastikan itu, kalau Pak mau, kita akan bertemu di sesi berikutnya, kita ngobrol lagi, biar saya cerita kira-kira yang sudah saya jalankan di hari Kamis ini, dalam minggu depan ini, sampai di mana pasti saya akan pasti akan menceritakan supaya Pak juga tahu bahwa manfaat dari obat ternyata yang kita obrolkan hari ini bermanfaat bagi saya. Ada follow up-nya ya Bu ya? Betul. Iya. Oke, tidak terasa waktu kita sudah habis ya Ibu ya. Apa yang Tidak bisa terasa. Ibu simpulkan ini dari sesi yang kita lakukan pada pagi hari ini? Oke, baik. Saya simpulkan tuh Pak, belakangnya misalnya ya sederhana saja sih. Kalau saya simpul itu kalau dari obrolan kita, memang ya Pak, ketika kita kalau berpikir sendiri itu susah ya Pak, kalau hanya memikirkan solusi itu sendiri. Tapi ketika ada orang yang membantu menuntun saya, kayaknya permasalahan saya itu bisa terselesaikan. Ini adalah cara yang akan saya gunakan ketika saya belajar. Kalau saya bisa menuntun saya untuk menemukan solusi, pasti saya sebagai guru bisa saya sebagai guru, saya yakin anak saya juga pasti bisa menemukan penanganan belajar sendiri kalau kuliah Pak. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Ibu sudah menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang ada oleh anak ya. Hari ini tidak terasa waktu sudah habis Ibu. Tetap semangat mendidik anak bangsa, dan sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Semoga nanti lebih semangat lagi ya Bu ya, membimbing anak bangsa supaya nanti bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan salam buat keluarga, tetap semangat dan selamat pagi Ibu. Sampai jumpa. Oke. Dah.